Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral nisa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengannya, yakni dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Yang dimana kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, tentunya tidaklah kita bisa melangkah berjalan di jalan yang lurus, yakni shiratal mustaqim, kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini insyaallah taala pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas dan mengkaji masih berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang faidah-faidahnya dari surat Al-Fatihah, pada kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang poin-poin yang berkaitan dengan masalah akidah dalam surat Al-Fatihah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, yang telah kita kaji, ya, bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang dimana berjumlah 7 ayat, ya. Makanya dikatakan as-sab'u al-mathani, 7 surat, 7 ayat yang sering diulang-ulang dibacanya seperti ini. Baik, yang memiliki kandungan di dalamnya masalah-masalah tentang akidah seorang muslim berkaitan dengan ibadah, ya, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka dari sini ayuhan nisa, ya, para ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita kaji, ya, surat Al-Fatihah ini berkaitan dengan masalah akidahnya atau poin-poin yang berkaitan dengan akidah. Nah, sebagaimana yang diketahui bersama, ya, bahwasanya dalam masalah ibadah itu sifatnya tauqifiyah, yakni apa? Bersumber kepada dalil, ya. Hukum asalnya adalah apa? Semuanya itu dilarang. Ya, semua ibadah itu hukum asalnya apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
illa ma anzalallah, ya, illa ma anzalahullah, kecuali apa yang Allah turunkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini para ulama menjelaskan, ya, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Haji Khairul Ibad. Kata beliau, man assasa, ya, man assasa al-qawaida. Itu. Man assasa al-qawaida, barang siapa yang ia, ya, membuat suatu apa? Kaidah-kaidah ala fahmi, ya, berdasarkan apa? Pemahaman, ya, nafsihi, pemahaman dirinya. Ain, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Barang siapa yang membuat, ya, suatu kaidah, baik, ala fahmi nafsihi, atas pemahaman dirinya, falam yajib al ummatu, falam yajib al ummati, maka tidak wajib bagi manusia ittiba'uha, yakni apa? Mengikutinya. Tidak boleh bagi suatu kaum oleh kita mengikuti apa? Mengikuti apa yang dibikin oleh seseorang gitu dalam masalah agama. Ya, hatta tu'rada, sampai atau hingga, ya, bima jaa, ya, bima jaa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai ditimbang, ya, diukur, istilahnya dudukan, apakah ini selaras ataukah tidak, apakah ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah justru menyelisihinya. Nah, ini patokannya di sini, ibu-ibu. Toyib. Jadi sekali lagi kita tidak boleh membuat suatu kaidah dalam masalah agama ini yang membuat perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat suatu amalan, melihat suatu ibadah yang lagi viral di tengah-tengah manusia, ya, maka yang dilihat itu, yang jadi tolak ukur itu bukan manusia, bukan masyarakatnya, tapi apa? Hatta tu'rada ala ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditimbang, ya, dengan apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Fa in wafaqathu, kalau selaras gitu, ya. Artinya apa? Sesuai dengan turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Oh iya, ternyata baca Al-Quran yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Di rumah, di masjid. Nah, tatkala ada orang yang membaca Al-Qurannya itu di WC, ya, terus di mana lagi, di kuburan, seperti itu. Apalagi meminta-minta, ya, untuk apa? Diijabahi, dikabulkan kebutuhan, ya, baik itu apa? Kedudukannya, minta kedudukan, ya, minta harta dan seterusnya. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh apa? Lam yajib 'alal ummati ittiba'uha, tidak boleh bagi manusia itu mengikutinya. Wala tahakkumu ilaiha, dan tidak boleh apa? Menjadikan sandaran hukum itu, ya, atas dasar apa? Mayoritas. Nah, ini nggak boleh, Bu. Jadi, sekalipun kita sendirian, sekalipun istilahnya di tengah-tengah masyarakat itu kita yang menyendiri gitu, ya, dalam masalah apa? Ibadah. Ya, tapi kita di atas apa? Ilmu, di atas tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Kita di atas apa? Di atas tuntunan
yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas al-haq, di atas kebenaran, sekalipun banyak manusia menyelisihinya. Nah inilah mukadimah bahwasanya kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sini, akhwat fillahi yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, poin yang ada pada surat Al-Fatihah ini yang berkaitan dengan masalah akidah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang dimana Ar-Rahman ini merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan asma, asma ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan Asmaul Husna. Nah ini Asmaul Husna, salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Yakni Ar-Rahman Dzur Rahmati Al-Wasi'ah. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasilah. Ar-Rahman Dzur Rahmati Al-Wasi'ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disifati Ar-Rahman, yaitu memiliki rahmat yang luas, mencakup seluruh makhluknya. Nah ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Adapun Ar-Rahim yakni Dzur Rahmati Al-Musilah, yakni rahmat yang seorang hamba itu diberikan atau mendapatkan rahmat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara wasilah. Apa wasilahnya? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kenapa kok Ar-Rahman Ar-Rahim kok masuk perkara akidah? Nah ini, karena banyak di antara kelompok-kelompok yang dimana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat seperti itu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada cuma sekedar nama saja. Nah ini Bu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya yang namanya asma wa sifat Allah itu mereka mengatakan, ini Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Kenapa? Kata mereka, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat, maka itu seperti makhluk, katanya seperti itu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat Asy-Syura, Asy-Syura, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un. Nah ini bahwa Samiul Basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa Samiul Basir. Nah, di ending ayat ini Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluknya. Kemudian di ending ayat ini surah Asy-Syura, wa huwa Samiul Basir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan Maha melihat. Tuh lihat Ibu. Allah mengingkari bahwasanya tidak ada yang sama dengan dirinya. Tapi di endingnya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, maka dari sini Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama dan sifat, akan tetapi kaifiyatnya, hakikatnya, wujudnya itu tidak sama dengan makhluknya. Seperti itu.
Baik, buktinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan As-Sami'u Al-Basiru Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini makanya tatkala ada suatu dalil, suatu ayat, ya, jangan sampai apa? Cuma dipegang satu ayat saja, cuma satu dalil saja, tidak apa? Digabungkan seperti itu. Tidak digabungkan dari berbagai macam dalil, kemudian apa? Disimpulkan. Tentunya bukan kita yang menyimpulkan, tapi apa? Para ulama seperti itu. Nah, ini Ibu. Baik, dalam permasalahan apa? Asma wa sifat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid itu ada berapa, Ibu? Tauhid itu ada berapa? Ada 3, ya kan? Tauhid rububiyah, ya kan? Tauhid apalagi? Uluhiyah dulu. Naam. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, seperti itu. Tauhid asma wa sifat. Yang gimana kita ketahui, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surat Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, ini baik. Kata para ulama, ayat ini mencakup 3 unsur tauhid. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini mencakup tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, di antara langit dan bumi. Ini mencakup tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Seorang hamba wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian di sini nih syahidnya, ya, poin pentingnya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik seperti itu. Yaliku bijalalihi, yang layak dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu. Baik. Yang dimana ada sebagian kelompok, yang dimana mereka membatasi bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dibatasi, cuma 7, cuma 20, cuma 99 dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Nama dan sifatnya yang tidak terhingga. Baik, tidak terhingga, Ibu. Sebagaimana kita kalau berdoa itu, kan? Tak kalah apa? Tak kalah meminta agar apa? Dijadikan Al-Qur'an ini apa? Pelipur. Pelipur apa? Nah, pelipur hatinya seperti itu. Seperti itu. Allahumma inni abduk, wabdu abdik, dan anak hambamu. Itu Ibu, hadisnya panjang. As'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik. Atau di potongan hadisnya itu apa? Aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini atau yang kau sembunyikan. Jadi aku minta kepada engkau dengan seluruh nama-namamu. Baik itu yang engkau namai di dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun apa? Yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, ini bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi, artinya tidak apa? Ditentukan 7, 20, 99
9 ya atau berapa ya, tapi apa? Tidak terhingga. Hanya saja yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Terbatas. Seperti itu. Nah ini, jangan sampai kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim tapi kita tidak mengetahui maknanya. Tapi kita tidak apa? Mengimaninya. Bahwasanya asma sifat Allah itu tidak terbatas. Bahwasanya asma sifat Allah itu apa? Maknanya al-haq, tapi kaifiatnya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Al-ilmu ma'lum. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Malik bin Anas yang terkala apa? Ditanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini poin yang pertama itu berkaitan dengan masalah akidah dalam surat Al-Fatihah, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan nama-nama atau asmaul husna Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kita wajib untuk mengimaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama, tidak boleh kita apa? Menta'til, mengingkarinya. Seperti ungkapan tadi, yang dimana kalau kita mengimani Allah itu Maha Pemurah Ar-Rahman, kalau kita mengimani, meyakini Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, maka ini nanti sama seperti makhluk. Contohnya siapa? Ibu, seperti itu. Itu apa? Kasih sayang, penyayang kepada anaknya, seperti itu. Nah ini, padahal keyakinan yang seperti ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Buktinya tadi surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, yang sama, baik itu wujudnya, bentuknya, sifatnya dan seterusnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ending ayatnya wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nah ini harus didudukan posisinya pada tempatnya yang benar, seperti itu. Jangan sampai kita asal-asalan saja seperti itu. Sebagaimana perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dikatakan tauhid asma wa sifat adalah apa? Ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i was sifati. Ini yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia tentunya. Nah ini kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, ini asmaul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Yani dengan apa? Asma wa sifat. Nah ini, jadi kita berdoa, tafsirannya ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan sampai langsung saja Ibu, langsung aja kemudian hajatnya seperti itu. Tapi apa? Adabnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya, dengan menyebut sifat-sifatnya. Nah ini Ibu, dalil mana? Kata Syekh tadi, surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu
biha fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah ini, wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alati, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ini mencakup segala bentuk doa ibadah atau doa yang bersifatnya apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkara yang membuat kitanya apa? Sukar untuk melakukannya atau sulit, seperti itu. Nah ini Bu, poin yang pertama. Bahwasanya Ar-Rahmanir Rahim ini merupakan apa? Asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana firqah ya, selain Ahlussunnah wal Jamaah, mereka apa? Berselisih dalam masalah apa? Asma wa sifat. Mereka dengan niatan yang lurus, niatan yang tulus, maksudnya adalah apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan ilmu. Ini tidak dengan apa? Tidak dengan ilmu. Sehingga apa? Mereka ada yang menta'til, mengingkarinya. Toyib, ada yang mentahrif. Mentahrif itu apa? Memalingkan maknanya. Seperti itu. Memalingkan maksudnya gini. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu apa? As-Sami', seperti itu. Memiliki apa? Pendengaran atau maha mendengar, seperti itu. Tapi pendengaran Allah itu ya, kata mereka apa? Sama seperti makhluk. Nah ini menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Al-Basir. Ya betul, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Basir. Seperti itu. Ya, tapi maknanya apa? Al-Basir ini adalah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya itu mencakup seluruh makhluknya, seperti itu. Toib ini ditakwil ya. Tapi yang tepat adalah ungkapannya bukan takwil Ibu. Tapi apa? Ditahrif, dipalingkan maknanya bukan pada tempatnya. Nah ini namanya tahrif. Seperti itu. Itu namanya tahrif. Ya, mengimani, mengakui tapi apa? Dipalingkan maknanya. Ada juga yang tadi menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah ini sampai-sampai ya, dalam perkara masalah Al-Qadir. Al-Qadir juga ini termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai. Seperti itu, Al-Qadir. Taib, semuanya itu ketentuan yang terjadi di alam semesta ini, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang apa? Mengingkari Ibu. Dalam masalah Asmaul Husna, terkhusus dalam masalah apa? Takdir. Ini kita ketahui takdir ini adalah perkara apa? Perkara yang sudah ditetapkan, ya kan? Dan ini bagian dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna. Toyib. Nah, makanya Al-Imam Muslim ya menjelaskan ya, membawakan riwayat etakala apa? Membawakan hadis tentang hadis Jibril. Nah ini yang panjang ya, yang tatkala ditanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, Al-Imam Muslim ini ya Ibu membawakan suatu kisah ya, yang bersumber dari seorang tabi'in bernama Yahya ibn Ya'mar. Nah ini masalah apa ini? Masalah Asmaul Husna ini bahaya. Dalam hal ini masalah Al-Qadir. Ini mereka tidak percaya dalam masalah takdir. Nah ini kita bawakan dulu. Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat dari Yahya ibn Ya'mar. Ya qala. Ini seorang tabi'in Ibu, Yahya ibn Ya'mar. Kana awalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ya. Dahulu orang yang pertama kali mengatakan dalam permasalahan takdir ini, Toyib, di Basrah. Basrah di negeri Syam. Itu pertama kali yaitu siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini ya, tokoh yang apa? Tokoh yang menyesatkan Ibu. Seperti itu. Kenapa? Nah ini kita akan baca seperti itu.
Ini simak baik-baik Ibu. Ini bukan masalah perkara yang mungkin bagi masyarakat itu perkara tercela. Ya. Ini kalau menurut masyarakat kok biasa-biasa aja, udah biarin urusin masing-masing. Nah ini. Tapi kalau masyarakat kalau perkara besar tuh kalau berzina, kalau mencuri, ya kan? Kalau memfitnah dan seterusnya. Ya, padahal hal itu semua yang tadi disebutkan itu tidak ada apa-apanya ya, kadar dosanya itu Bu, dibandingkan apa yang kita akan bahas nih. Makanya kita harus fokus nih. Nah ini kata beliau Yahya bin Ya'mar, dahulu orang yang pertama kali mengatakan atau bermasalah dalam masalah takdir ini ya di Basrah itu siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini kenapa sih Ma'bad al-Juhani ini? Ma'bad al-Juhani ini mengatakan loh Bu, bukan mencuri, bukan berzina, merampok, membunuh, bukan nih. Cuma mengatakan Ibu. Tuh lihat, ya apa permasalahannya? Apa perkataannya? Ya sampai-sampai Ma'bad al-Juhani ini dikatakan apa? Menyimpang. Seperti itu. Perkataannya adalah apa? Yang namanya ya an la qadara wa annal amra unufun. Seperti itu. Bahwasanya takdir itu bukan Allah yang atur, seperti itu, tidak ada takdir. Wa annal amra unufun. Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, kata dia apa? Itu terjadi secara otomatis, seperti itu. Toyib, bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat itu. Atau yang dikenal di zaman sekarangnya itu ungkapan seperti ini Bu. Ya, takdir itu ada di tanganmu. Nah, seperti itu. Nah, ini bahaya Bu. Terhib, padahal bukan mencuri, bukan berzina dan seterusnya yang menurut manusia itu apa? Perkara yang biasa saja. Tapi ini di sisi syariat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini perkara yang besar. Nah, ini akan kita baca ya. Ini jadi perkara Ma'bad al-Juhani ini perkara yang tadi. Masalahnya adalah dia meyakini, dia mengatakan bahwasanya takdir itu ya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Nah, seperti itu. Tapi apa? Kita sendiri katanya seperti itu. Dan yang terjadi di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya katanya seperti itu. Ya, kecuali setelah terjadi. Tuh lihat Ibu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kata Ma'bad al-Juhani ini. Allah itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kecuali apa? Perkara tersebut, peristiwa tersebut telah terjadi. Ini rusak ini Bu. Ini. Padahal apa? Ini cuma keyakinan. Ini cuma apa? Ucapan. Tapi lihat di lanjutannya. Ini ungkapan yang istilahnya itu lebih besar dosanya Ibu daripada berzina, daripada membunuh. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Maka aku bersama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Temannya ini Bu, judulnya itu. Seperti itu. Yani Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Ini ngapain? Bantolak tuh. Ya ini apa? Menuju ke Mekah. Berjalan. Apa namanya? Berjalan menemui siapa? Menemui seorang sahabat. Dalam rangka haji. Berpasan dalam rangka haji hajaini. Ini hajaini ini mutanna. Isim mutanna. Hajaini dalam rangka haji. Awil mu'tamaraini, atau riwayat ini dibawakan oleh Muslim dalam rangka umrah. Seperti itu. Fakulna, lalu kami katakan laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kami menemui salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alna, maka kami akan menanyakan kepadanya tentang apa? Tentang Ma'bad al-Juhani ini. Nah ini Bu, arti masalah syariat itu sensitif gitu loh. Jangan sampai apa? Nggak enaknya.
Kayak AA, BB seperti itu. Gak boleh, gak enakan. Apalagi masalah apa? Masalah akidah. Dalam hal ini apa? Asma sifat. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu asma sifat. Nah, ini berkaitan dengan masalah takdir. Ya, Al-Qadir itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Thayyib. Jadi Ma'bad Al-Juhani ini berkeyakinan bahwasanya takdir itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya kecuali kalau sudah terjadi katanya. Seperti itu. Kemudian Yahya bin Ya'mar ini menjumpai salah seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Abdullah ibn Umar. Seperti itu. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Seperti itu. Berarti ini anaknya siapa ya, Bu? Nah, anaknya Umar. Seperti itu. Fawufiqa lana ya Abdullah ibn Umar, maka kami menjumpai dipertemukan dengan siapa? Abdullah ibn Umar. Dakhilan al-masjid. Di dalam masjid. Seperti itu. Baik. Nah, ini faedah yang didapat di sini apa? Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya hafizallah, bahwasanya kita ini, Bu, kalau nggak ngerti masalah agama itu jangan apa? Jangan ngomong seperti itu. Jangan ngomong asal ngomong seperti itu. Jangan asal mengamalkan. Jangan asal berfatwa. Tidak boleh seperti itu. Kalau tidak apa? Mengetahui ilmunya. Taib, ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Taib, yakni bapaknya Syekh Abdul Razak ini. Nah, ini, Bu, faedahnya. Lihat buktinya ini. Seorang tabi'in aja sampai dibela-belain, Bu. Dari Syam ke Makkah. Untuk apa? Untuk menanyakan saja, Bu. Seperti itu. Enggak langsung apa? Udahlah, itu mah urusan dia aja, urusan Ma'bad Al-Juhani sajalah. Kita ngurusin diri masing-masing, jangan merasa benar. Nah, ini, Bu, ini syubhat namanya seperti itu. Ya, kalau jangan merasa benar, ya buat apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya? Ya kan, jangan merasa benar. Benar atau salah itu tolak ukurnya adalah apa? Wahyu, Ibu. Tolak ukurnya adalah apa? Dalil. Seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Tuh lihat. Baik, dan demikianlah kami apa? Menjelaskan ayat-ayat kami, wahyu, agar apa? Walitastabina sabilul mujrimin, agar nampak, agar jelas apa? Jalan orang-orang yang menyimpang. Tuh lihat, Ibu. Jadi salah atau benar itu bukan ucapan kita, gitu loh. Tapi apa? Dalilnya. Nah, kalau ini nggak boleh. Nah, ini dosa, ini haram, ini riba, ini apa dah surga? Ya. Dalilnya mana? Kalau ada dalilnya yaitu al-haq, benar, seperti itu. Tapi kalau asal apa? Asal ngomong seperti itu. Ya, perasaan kayak gini tuh nggak benar seperti itu. Nah, ini perasaan namanya, Bu. Seperti itu. Jadi, dalam masalah syariat tidak bisa dengan perasaan. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka tidak boleh apa? Berbicara seperti itu. Baik. Nah, ini faedah yang diambil dari kisah Yahya bin Ya'mar. Baik, seperti itu. Nah, kemudian di sini faktanaftuhu, kata beliau, aku ini mendekat kepada Abdullah bin Umar bersama apa? Wasohibi, bersama temanku. Siapa temannya ini? Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Baik. Nah, ini panjang, Ibu, langsung singkat aja ya. Nah, kemudian ditanya ini seperti itu, bertanya, baik, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah ibn Umar. Ini kunyahnya, Ibu. Fakultu Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Ini kunyahnya Abdullah ibn Umar ya. Seperti itu. Baik, innahu qad dhahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma wa dzukira min sya'nihim. Kemudian panjang pembahasannya, katanya disebutkan wa annahum yaz'amuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Seperti itu. Ada orang namanya siapa? Ma'bad Al-Juhani, yang dia ini baca Al-Qur'an seperti itu.
kelompoknya itu sering baca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'annya. Ya, terus apa? Wa yataqaffaruna al-ilma. Ya, artinya berilmu gitu loh. Pintar seperti itu, tahu ini tahu itu. Wa annahum yazumuna, akan tapi mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang namanya takdir, seperti itu yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi, Ibu. Tuh lihat. Cuman kayak gitu Ibu keyakinannya deh. Bukan sambil membunuh, memberontak, bukan, atau berzina, atau selingkuh, atau merampok, atau apalagi Bu, riba. Enggak. Cuma keyakinan aja, cuma ucapan saja. Tapi lihat apa yang dijawab oleh Abdullah bin Umar. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Tuh lihat, ini masalah asma sifat ini, asmaul husna. Toyib, siapa saja yang tergelincir dalam masalah ini, resikonya itu bukan masalah apa Ibu, bukan masalah nanti disemitkan hatinya dan seterusnya, bukan cuma itu Ibu, tidak diampuni dosanya Ibu. Karena apa? Berbuat kufur ini seperti itu. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu menjumpai mereka, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, apa? Anni bari'un minhum, bahwasanya aku ini berlepas diri kepada mereka. Tuh lihat, Abdullah bin Umar ini seorang sahabat, yang dijamin masuk surga. Seperti itu. Wa kullan wa'adallahu al-husna, kata Allah SWT, dan semua para sahabat itu dijamin masuk surga. Dan siapa para sahabat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang menjumpai Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Kalau yang murtad-murtad berarti tidak dikatakan sahabat. Nah ini kata beliau, aku ini berlepas kepada mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Walladzi yaghlibu bihi Abdullah bin Umar. Ini artinya demi Allah. Lau anna li ahadihim, kalau seandainya salah seorang mereka mislu Uhudin dhahaba. Kalau seandainya mereka ini, salah seorang mereka ini memiliki apa? Memiliki gunung Uhud berupa apa? Emas Ibu. Seperti itu. Kalau ini Pak Bu, kalau seandainya mereka ini, salah seorang mereka ini, dari kelompoknya Ma'bad al-Juhaini, memiliki apa? Gunung Uhud. Tuh lihat Ibu, berupa apa? Emas. Seperti itu. Tapi kalau kita mah nggak ada, 1 kilo aja berat Ibu. Seperti itu. Ini Uhud berupa emas. Fa'anfaqahu, kemudian ia menginfakannya. Maqabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Tuh lihat Ibu. Ini masalah yang kelihatannya sepele oleh kebanyakan manusia. Hanya sekedar keyakinan kok, hanya sekedar ucapan kok, udah urusin masing-masing saja. Tapi lihat nih, ucapan Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar ini? Sahabat Ibu. Ini yang dia masuk surga. Kalaulah mereka, salah seorang mereka ini memiliki gunung Uhud berupa emas, kemudian fanfaqahu, lalu mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bilallahu minhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya Ibu. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman dengan yang namanya takdir. Beriman dengan yang namanya takdir. Artinya semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti keyakinannya, ucapannya Ma'bad al-Juhani. Dan yang mengikutinya yang mengatakan bahwa saya takdir ini ada di tanganmu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Ini bahaya, Bu. Tuh lihat. Soalnya kalau kita dihadapkan nih perkara ini ucapan atau keyakinan seperti ini di tengah-tengah manusia, jawabannya pasti apa? Udahlah, ngurusin masing-masing saja. Seperti itu. Allah yang Maha mengetahui. Bertakwa seperti itu. Jangan merasa benar sendiri dan seterusnya. Nah ini Bu, syubhat-syubhatnya seperti itu. Ngomong kayak gitu benar kalau tidak didasari dalil seperti itu. Justru sebaliknya, yang ngomong apa? Jangan merasa benar sendiri, mana dalilnya, gitu loh. Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan
Ya, ini yang benar, ini yang salah. Itu loh. Ini yang mengantarkan ke surga dan ini yang mengantarkan ke neraka, sudah dijelaskan. Seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya benar sendiri, itu nggak ada. Ya, justru dia yang merasa benar sendiri. Seperti itu. Mengatakan kepada orang gitu ya, jangan benar sendiri. Padahal hakikatnya apa? Dia yang merasa benar sendiri. Kenapa? Nggak ada sandarannya, nggak ada dalilnya. Seperti itu. Nah ini patokannya itu masalah akidah semuanya itu. Ya, diterima atau enggaknya itu ya patokannya yang asasi, yang utama itu masalah akidahnya dulu ya Bu. Bukan masalah yang lainnya atau masalah furuknya atau masalah ibadah yang lainnya, bukan. Tapi masalah asasnya dulu, seperti itu. Sekalipun misalkan Ibu nih yang sering viral yang sudah sering kita ketahui ya atau viral ini. Orang yang matinya sujud seperti itu dikatakan apa? Dikatakan, oh masya Allah enaknya matinya sujud, ya husnul khotimah seperti itu. Atau apa? Yang lainnya lah ya, matinya itu dalam keadaan sholat, masya Allah ya enak sekali, saya pengen mati seperti itu. Nah ini ungkapan-ungkapan manusia, padahal belum tentu Ibu. Belum tentu orang yang mati dalam keadaan sujud dikatakan husnul khotimah. Belum tentu orang yang dikatakan matinya dalam ibadah dikatakan husnul khotimah. Loh, terus apa dong patokannya husnul khotimah itu? Dilihat dulu akidahnya, dilihat dulu imannya benar enggak pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tak kala mati dalam keadaan sujud tapi sujudnya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada apa? Kepada orang yang mati seperti itu. Nah ini Bu. Jadi bukan barometernya adalah apa? Tolak ukurnya mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan ibadah. Sebagaimana penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini. Seperti itu. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini kesimpulannya adalah Asmaul Husna ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana caranya? Ya kita mengimani Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha pemurah, Allah itu Maha penyayang. Seperti itu dan masih banyak lagi Ibu. Tidak boleh kita mengingkarinya. Seperti itu. Dengan anggapan apa? Kalau Allah Maha mendengar, nanti Allah seperti makhluk dong. Seperti itu. Bukan seperti itu pemahamannya. Seperti itu. Allah Maha mendengar, tapi apa? Pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu yang harus dipahami deh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Kalau kita menolak, loh buktinya di sini ada Al-Qur'annya. Wa huwas samiul basir. Seperti itu. Nah, kita buktikan secara akal atau naluri saja Ibu. Tangan kita dengan tangan kita nih, contoh makhluk dengan makhluk Ibu ya. Tangan kita dengan tangan monyet sama enggak Ibu? Itu. Beda. Gitu. Muka kita dengan muka monyet sama enggak Ibu? Itu beda Ibu. Nah itu makhluk dengan makhluk Ibu. Atau hewan dengan hewan. Kan kaki gajah dengan kaki kuda. Ini secara akal aja beda kok. Seperti itu. Nah, makanya kalau ada nas Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura tadi dan yang lainnya masih banyak ya nama-nama Allah teh. Asmaul Husna teh. Seperti itu. Kita bukan menolak ya, jangan seperti itu. Kita terima Allah Maha mendengar. Kita terima Allah Maha melihat, tapi ingat tidak sama dengan makhluknya. Seperti itu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Dan juga tadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yakni Al-Qadir, yang Maha Kuasa. Seperti itu. Semuanya dari apa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yakini, kita
katakan seperti ungkapan Ma'bad al-Juhani yang mengatakan apa? Bahwasanya takdir itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir itu ketentuan dari manusia itu sendiri, katanya seperti itu. Ini apa Ibu? Ini penyimpangan, ini dosanya itu Ibu. Ingat ya, kalau masalahnya kayak gini sekalipun keyakinan saja, sekalipun cuma sekedar ucapan saja Ibu, ya dalam syariat Islam itu dosanya lebih besar daripada masalah riba. Ya, kita lihat tuh Ibu, riba saja, ya dosa yang ringannya itu apa Ibu? Seperti apa? Berzina, ya kan? Seperti itu, seperti berzina dengan ibunya. Tuh lihat, yang dimana menurut manusia, ya menurut masyarakat ini sangat hina sekali, ya seperti itu, sangat apa? Sangat keji seperti itu, ya menurut manusia. Tapi ingat Ibu, ini belum ada apa-apanya dengan dosa yang namanya apa tadi. Ya, tidak meyakini bahwa takdir itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa takdir itu ada di tanganmu. Kamulah takdir, atau ungkapan-ungkapan kamu yang bisa mengubah takdir kamu. Nah, seperti ini nggak boleh. Toyib sekali ucapan. Dan ini masih banyak Ibu di kalangan apa? Kaum muslimin dan muslimat seperti itu. Ya, padahal cuma sekedar ucapan tapi dosanya itu besar sekali Ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa yang seperti ini. Kenapa? Ini termasuk syirik ini, kekufuran ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, kufur seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik seperti itu. Nah ini, maka gak heran nih Abdullah bin Umar saja sampai mengatakan apa? Keras Ibu. Tegas gitu ya. Kalau keras mah konotasinya negatif kalau di sini. Ini tegas nih. Apa? Seandainya orang-orang yang semodel-model Ma'bad al-Juhani ini, katanya seperti itu. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, berinfak Ibu. Tuh lihat Ibu, infak itu enggak main-main Ibu, bukan cuma sebata, dua bata, satu tumbang, dua tumbang, atau apa, ubah masjidnya saja, atau infak tiap Jumat 5.000 perak seperti itu, bukan. Ini seandainya kata beliau, mereka ini infak sepenuh gunung Uhud Ibu. Tuh lihat, gunung Uhud. Taruhlah gunung misalnya Mangalayang aja. Tapi apa? Berupa emas ya teh, bukan tanah liat Ibu. Seperti itu. Ini kata Abdullah bin Umar. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bilallahu minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena ia berbuat kufur. Nah itu. Terus gimana dong? Hatta yu'mina bil qadari, sampai ia taubat, sampai ia rujuk beriman dalam masalah takdir, bahwa takdir itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya Ibu, seperti itu. Baik, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kan dalam masalah takdir Ibu dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Baik. Alam lawistama'at al-ummatu ala an yanfa'uka, ketahuilah sekalipun seluruh manusia, ini kata Nabi SAW ini, seluruh manusia Ibu, yang kaya, yang miskin, yang apa, konglomerat atau kolom larat seperti itu. Nah, semua itu berkumpul Ibu untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepadamu, ala an yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu. Lan yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan bantuan manfaat kepadamu. Illa bima qad kataballahu laka, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdirkan kepadamu. Tuh lihat. Wala in istama'u ala an yaduruka, dan sekalipun misalkan kebalikannya Ibu, kalau mereka ini mau berbuat apa?
berbuat kekerasan, ala an yaduruka, ya berupa apa? Kemudaratan. Ya, pengen membunuhmu. Nah, seperti itu contohnya. Lan yaduruka, mereka niscaya tidak akan bisa memudaratkanmu. Tuh lihat Ibu, kalau yang belajar bahasa Arab itu lan itu artinya adalah apa? Tidak akan Ibu. Harfun nafyin. Ya, huruf penafian. Yang menafikan berarti tidak akan pernah gitu. Tidak akan pernah sedikit pun lan yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu 'alaika, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Nah, ini akidah seorang muslim dan muslimah Ibu seperti itu. Kalau ada orang yang masih apa? Masih khawatir atau dengan lancang misalkan tadi ucapannya seperti itu. Semuanya ini saya yang mengubahnya. Takdir ini. Kamu sukses itu berkat saya, seperti itu. Saya yang mengubah kamu. Seperti itu. Thayyib. Nah, ini sama aja seperti golongannya Ma'bad al-Juhani. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mungkin bagi kebanyakan manusia atau di tengah masyarakat ini suatu ungkapan yang selintas saja tanpa dipikirkan akibat dan sebabnya atau sebab akibatnya. Seperti itu. Thayyib, ini bahaya sekali Bu, perkara yang mungkin di tengah manusia menganggapnya remeh. Thayyib, barakallahu fikunna. Insyaallah taala nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya karena ini mau asal seperti itu. Thayyib, masih berkaitan nanti insyaallah masih berkaitan dengan mutiara akidah ya dalam surat Al-Fatihah. Ini satu poin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, perkara apa? Perkara asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup Ibu. Kalau nggak ada ya tutup saja. Baik, itu saja Ibu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan langsung kembali masih dalam kaitannya mutiara akidah dalam surah Al-Fatihah ya. Itu baru satu poin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.